Halo Grebek Lover, dimanapun kalian berada, jumpa kembali dengan channel kesayangan Anda, Grebek Film. Kali ini kita akan membahas film Thor yang berjudul Love and Thunder. Film ini merupakan season keempat dari serial Thor yang diproduksi oleh Marvel Studio. Tanpa panjang lebar, kita langsung aja review alur cerita film Thor Love and Thunder. Film bermula ketika seseorang yang bernama Gorr sedang menggendong anaknya yang bernama Love di padang tandus dalam kondisi haus dan kelaparan. Tidak ada air dan makanan yang mereka temukan di gurun tandus tersebut untuk sekedar menghilangkan lapar dan dahaga yang sedang mereka alami saat ini. Namun, hal tersebut tidak menyurutkan niat Gorr untuk terus memanjatkan doa kepada Dewa Cahaya yang selalu ia puja dan sembah agar memberinya makanan dan minuman dan sumber kehidupan yang layak. Hari demi hari terus berlalu, namun tidak ada tanda-tanda dewa yang ia sembah menjawab doa-doa yang ia panjatkan. Karena kondisi lapar dan dahaga yang cukup parah, Love pun tidak dapat bertahan dan akhirnya meninggal dunia. Setelah kepergian Love, Gorr pun bersedih atas kepergian anaknya tersebut sambil meratap di atas pusarannya. Di saat ia sedang meratap, samar-samar Gorr pun mendengar suara di kejauhan yang membuat ia penasaran. Kemudian Gorr bergegas pergi mengikuti asal suara tersebut berasal. Di tempat suara asal yang Gorr ikuti tersebut terdapat hutan belantara, di mana di hutan tersebut banyak terdapat air dan buah-buahan. Gorr pun merasa senang, lalu meminum dan memakan buah-buahan yang ada di sana. Gorr merasa gembira dan beranggapan dewa yang ia sembah telah mengabulkan doa-doanya. Dan di sana, ia bertemu dengan Dewa Cahaya yang bernama Dewa Rapu. Di sana, Gorr menceritakan berbagai musibah yang telah ia dan kaumnya alami sampai kepada kematian putrinya. Gorr menagih janji hadiah keabadian dari pemujaan yang telah ia lakukan setiap hari kepada Dewa Cahaya tersebut. Namun, ternyata Dewa Cahaya tidak peduli akan pemujaan yang telah Gorr dan kaumnya lakukan kepada dirinya. Bahkan ia menghujat dan menghina Gorr dengan mengatakan bahwa yang mereka lakukan adalah suatu kebodohan. Dan Dewa Cahaya melempar Gorr dengan sisa makanan dari tangannya, di mana hal tersebut merupakan titik awal dari kebencian Gorr kepada para dewa. Dan ia beranggapan bahwasanya semua dewa itu sama. Di puncak kemarahannya, Gorr pun melepaskan kalung suci berlambang kepala Dewa Cahaya yang ia kenakan itu secara paksa, sambil berkata, "Kau bukan dewa, percuma aku menyembah dan memuja dirimu. Tapi kau tidak dapat mengabulkan apa yang aku butuhkan." Mendengar kata-kata yang diucapkan oleh Gorr membuat Dewa Cahaya murka. Ia pun mencekik dan mengangkat Gorr seraya berkata, "Aku akan membunuhmu." Saat detik-detik terakhir kematian akan menghampiri Gorr, di saat itu pula sang sutradara dengan ide briliannya berinisiatif membuat skenario agar pedang Necrosword memilih Gorr sebagai pemiliknya yang baru untuk menjadi pembunuh para dewa. Dan alhasil, skenario tersebut memang menambah keseruan dalam film ini, karena secara teori memang Gorr lah orang yang posisinya paling dekat dengan si Dewa Cahaya tersebut, sehingga peluang Gorr untuk membunuh memang lebih besar. Kemudian pedang Necrosword pun menghampiri Gorr dan memberikan kekuatannya kepada dirinya. Dengan kekuatan yang baru ia miliki, Gorr menusukkan pedang tersebut tepat di leher Dewa Cahaya, dan kemudian ia memenggal kepala Dewa Cahaya tersebut. Dewa tersebut pun tewas di tangan Gorr.
Sementara itu, di scene lainnya, kita melihat Thor. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa di serial Avenger terakhir yang berjudul Endgame, Thor memiliki tubuh yang gendut. Namun, berkat arahan dan bimbingan dari saya sebagai instruktur fitness pribadi si Thor ini, yang selalu menyarankan untuk tetap rajin berolahraga, gemar bersedekah, dan tetap istiqomah di jalan yang lurus, akhirnya Thor mendapat kembali tubuh profesionalnya seperti yang dahulu. Dan ia mulai bertualang bersama Guardian of the Galaxy. Dan kali ini, Thor dan Guardian of the Galaxy sedang dalam misi penyelamatan sebuah kuil dari sekelompok makhluk alien jahat yang ingin menguasai kuil tersebut. Semenjak dewa pelindung kuil tersebut tewas dibunuh oleh sang penjagal para dewa, kuil tersebut kerap kali mendapat teror ancaman dari luar. Dengan kekuatan yang ia miliki, Thor dapat menghabisi seluruh kelompok makhluk alien jahat tersebut. Bahkan, saking overpowernya kekuatan yang dimiliki oleh Thor, kuil yang ia selamatkan juga ikut hancur oleh kekuatannya yang maha dahsyat tersebut. Di scene lainnya, kita melihat Jane Foster, mantan kekasih Thor, sedang berada di rumah sakit. Menurut analisa dari dokter yang merawatnya, Jane terkena kanker yang telah memasuki stadium 4. Selanjutnya, Jane Foster mencari cara agar ia dapat sembuh dari kanker yang ia derita. Tidak berselang lama, ia pun membaca sebuah buku di mana dalam buku tersebut mengatakan bahwa senjata palu milik Thor yang telah hancur itu dipercaya mampu memberikan kesehatan bagi yang memilikinya. Berbekal informasi tersebut, Jane pun berangkat ke New Asgard, di mana senjata palu Thor yang telah hancur itu disimpan. Di saat Jane menghampiri senjata palu Thor yang telah hancur tersebut, terjadi suatu keanehan. Kepingan senjata Thor itu seolah-olah merespon kedatangan Jane. Di scene berikutnya, setelah berhasil menyelamatkan kuil dari serangan kelompok alien jahat, raja penguasa kuil tersebut pun memberikan hadiah kepada Thor berupa 2 ekor kambing raksasa. Dan dengan gembira, Thor pun menerima hadiah tersebut. Saat berada di pesawat Guardian of the Galaxy, Thor pun menerima panggilan darurat dari teman-teman seperjuangannya. Panggilan darurat tersebut mengatakan bahwa para dewa yang merupakan sahabat-sahabat Thor telah dibunuh oleh seorang penjagal dewa. Dan panggilan darurat tersebut salah satunya berasal dari prajurit Asgard yang bernama Lady Sif. Tidak menunggu waktu lama, Thor ditemani Kok pun segera menuju lokasi Lady Sif berada menggunakan Bifrost yang ia keluarkan dari Stormbreaker. Sesampainya Thor di lokasi Lady Sif berada, ia pun menemukan sahabatnya tersebut dalam kondisi lemah tak berdaya. Dan tanpa membuang waktu lama, Lady Sif segera memberikan informasi bahwa seorang penjagal dewa yaitu Gorr telah menyerang kotanya. Dan lokasi selanjutnya adalah New Asgard. Mendengar informasi tersebut, Thor langsung pergi ke New Asgard. Dan benar saja, sesampainya di New Asgard, Gorr telah menyerang kotanya tersebut dengan menggunakan monster-monster bayangan yang ia ciptakan. Di tengah pertarungan Thor dan Raja Valkyrie atau Raja Asgard yang baru melawan monster bayangan, datanglah seorang superhero yang membantu mereka. Ia menggunakan palu Thor yang sebelumnya telah hancur, dan ternyata itu adalah Jane Foster, mantan kekasih Thor. Di tengah kebingungan yang dialami oleh Thor, Gorr pun datang menyerangnya. Pertarungan antara Thor dan Gorr pun terjadi. Gorr menyerang Thor dan berusaha mengambil senjata miliknya, yaitu Stormbreaker. Namun usahanya gagal, dan Gorr memutuskan untuk kabur karena tidak mungkin baginya bisa menang menghadapi 3 orang sekaligus. Namun sebelum kabur, Gorr berhasil menculik anak-anak Asgard. Keesokan harinya, warga New Asgard pun panik karena mengetahui anak-anak mereka telah diculik. Mereka pun mengadukan hal tersebut kepada Thor. Tidak berselang lama, seorang anak bernama Axel yang merupakan anak dari Heimdall dengan kemampuan yang ia miliki akhirnya dapat menghubungi Thor.
Berkat kekuatan yang dimiliki oleh Axel, Thor pun berhasil menemukan lokasi mereka berada. Di tempat tersebut, Thor berusaha menenangkan anak-anak yang ada di sana. Kemudian, Thor pun kembali ke tempat semula. Setelah mengetahui tempat tersebut, Thor ditemani oleh Korg, Valkyrie, dan Jane Foster. Mereka menyusun rencana untuk dapat menyelamatkan anak-anak tersebut. Mereka memulainya dengan pergi ke planet para dewa untuk meminta bantuan kepada dewa Zeus. Sesampainya mereka di planet para dewa tersebut, Thor dan kawan-kawan pun menyamar sebagai warga setempat agar dapat menghadiri pertemuan para dewa di sana. Dalam pertemuan tersebut, Thor memberitahukan kepada Zeus semua yang terjadi, bahwa Gorr sang pembantai dewa sedang mengintai mereka dan ingin membunuh seluruh para dewa yang ada. Dan Thor juga mengatakan bahwa ia telah mengetahui lokasi di mana Gorr bersembunyi. Thor pun meminta bantuan kepada Zeus untuk membantu mereka mengalahkan Gorr. Namun, Zeus tidak peduli akan hal tersebut. Zeus mengatakan bahwa di sini adalah tempat paling aman dan Gorr tidak akan mungkin dapat menuju ke tempat ini. Dan Zeus juga melarang mereka untuk meninggalkan tempat tersebut karena dikhawatirkan akan membongkar keberadaan tempat tersebut kepada Gorr. Mendengar hal tersebut, Thor pun menjadi marah dan mengatakan bahwa dewa Zeus adalah seorang pengecut. Mendengar perkataan Thor tersebut membuat dewa Zeus murka. Zeus pun segera mengikat Thor dan berusaha mengintimidasi Thor dengan kekuatan yang ia miliki. Melihat Thor dalam bahaya, Korg, Valkyrie, dan Jane pun segera datang menolongnya. Mereka pun bertarung, dan di tengah pertarungan tersebut, Zeus pun menyerang dengan senjata andalannya, yaitu Thunderbolt. Dan serangannya tersebut tepat mengenai Korg, yang membuat tubuh Korg hancur. Melihat tubuh sahabatnya hancur, membuat Thor marah. Ia pun membalas serangan Zeus dan berhasil mengalahkannya. Valkyrie pun kemudian mengambil senjata milik Zeus dan kemudian mereka pergi dari tempat tersebut. Dalam perjalanannya menuju ke tempat persembunyian Gorr, di sana Thor pun mengungkapkan perasaannya kepada Jane Foster bahwa dirinya masih mencintai Jane Foster, dan Thor pun meminta maaf bahwa ia dulu pernah meninggalkan Jane tanpa memberi kabar. Tidak berselang lama, mereka pun sampai di tempat persembunyian Gorr. Ketika mereka sampai di tempat tersebut, mereka tidak menemukan anak-anak Asgard. Mereka pun berusaha mencari hingga sampai di suatu tempat. Di tempat tersebut, Jane menemukan sebuah catatan yang mengatakan bahwa senjata Stormbreaker milik Thor adalah kunci utama menuju dimensi keabadian. Melihat hal tersebut, Jane sadar bahwa ini adalah sebuah jebakan. Jane berinisiatif untuk membawa mereka keluar dari jebakan tersebut. Namun sayang, hal tersebut sudah terlambat. Sesuai arahan sang sutradara, Gorr pun muncul di hadapan mereka dengan kekuatan yang berkali-kali lipat, karena saat ini mereka berada di dimensi di mana Gorr menjadi begitu sangat kuat. Gorr pun memaksa Thor untuk menyerahkan senjata Stormbreaker miliknya, namun Thor menolak. Hal ini membuat Gorr kesal. Ia pun menyiksa Jane. Melihat hal tersebut, membuat Thor tidak memiliki pilihan lain selain memanggil senjata Stormbreaker-nya tersebut. Dan mereka pun berhasil keluar dari perangkap Gorr tersebut. Setelah mereka keluar dari perangkap Gorr, mereka pun bersatu melawan Gorr dan pertarungan dahsyat pun terjadi. Namun, karena pertarungan tersebut terjadi di planet bayangan, maka kekuatan Gorr pun semakin bertambah berkali-kali lipat yang membuat Thor dan kawan-kawannya tidak mampu mengalahkan Gorr. Karena tidak mungkin bagi Thor dan kawan-kawan untuk dapat memenangkan pertarungan tersebut, Thor pun memutuskan untuk pergi dari tempat tersebut dan membawa teman-temannya kembali ke bumi. Namun sayang, Gorr berhasil merebut senjata Stormbreaker dari tangan Thor. Sesampainya di bumi, Thor melihat kondisi Jane yang tiba-tiba menjadi sangat lemah. Thor pun sadar apabila Jane terus memaksakan diri menggunakan senjata tersebut, maka nyawa Jane berada dalam bahaya. Hal tersebut disampaikan oleh dokter yang merawat Jane yang berkata bahwa Jane memiliki kanker stadium 4 yang sangat mematikan. Usai berbincang dengan dokter yang merawat Jane,
Lalu Thor masuk ke ruangan di mana Jane dirawat dan berusaha menghibur Jane. Dan Thor mengatakan bahwa ia akan pergi untuk menyelamatkan anak-anak. Jane pun ingin membantu Thor, namun Thor melarangnya karena ia sadar hal tersebut dapat membahayakan nyawa Jane. Kemudian Thor pun bertemu Valkyrie, dan Valkyrie mengatakan bahwa dalam waktu dekat ini dia belum dapat membantu Thor karena saat ini ia berada dalam kondisi pemulihan akibat luka yang ia derita usai bertarung melawan Gorr. Dengan terpaksa, Thor pergi seorang diri dengan berbekal senjata Thunderbolt milik Zeus. Ketika sampai di tempat persembunyian Gorr, Thor berhasil menemukan anak-anak New Asgard tersebut. Ia pun menyalurkan kekuatannya kepada anak-anak tersebut agar dapat membantunya melawan monster bayangan ciptaan Gorr. Pertarungan pun terjadi. Anak-anak Asgard bertarung melawan monster-monster bayangan, sedangkan Thor bertarung melawan Gorr. Sementara itu, di tempat lain, Jane mendapat firasat bahwa Thor saat ini sedang dalam bahaya. Ia pun memutuskan mengambil senjata tersebut dan pergi menyelamatkan Thor. Dalam keadaan darurat tersebut, Jane pun berhasil menyelamatkan Thor. Pertarungan pun terus berlanjut. Mereka berdua bersatu melawan Gorr. Di tengah pertarungan, Thor berusaha menghentikan senjata Stormbreaker, sedangkan Jane bertarung melawan Gorr. Kemudian, Thor pun berhasil mengambil senjata Stormbreaker dan memberikannya kepada Axel untuk membawa anak-anak itu kembali ke bumi. Setelah Axel berhasil membawa anak-anak itu kembali ke bumi, Thor dan Jane pun melanjutkan pertarungannya melawan Gorr. Di sana, terlihat kondisi Jane tidak mampu lagi untuk bertarung. Di sisi lain, terlihat Thor berusaha menghancurkan pedang Necrosword milik Gorr. Melihat Thor yang mengalami kesulitan, Jane pun segera membantu Thor untuk menghancurkan pedang Necrosword milik Gorr tersebut, dan mereka pun berhasil menghancurkannya. Dan kondisi Jane pun terlihat semakin parah. Sementara itu, di sisi lain, Gorr berhasil memasuki dimensi Eternity yang selama ini ia cari. Di dalam dimensi tersebut, terlihat Gorr sedang melakukan ritual permintaan. Melihat hal tersebut, Thor mengatakan kepada Gorr agar ia meminta sesuatu yang ia cintai, bukannya melenyapkan para dewa. Di sisi lain, tampak terlihat Jane dalam kondisi sekarat karena terlalu banyak menguras energi memakai senjata tersebut. Gorr yang melihat Thor sedang memeluk Jane, ia pun teringat kembali kepada mendiang putrinya yang kita lihat di awal film tadi. Kemudian, Gorr pun menggunakan permintaan tersebut untuk membangkitkan Love, anaknya yang telah meninggal dunia. Tak lama setelah itu, Jane pun meninggal dunia di pangkuan Thor. Di saat yang sama, Gorr pun mengalami sekarat. Tubuhnya semakin melemah akibat kutukan tersebut. Sebelum Gorr meninggal dunia, ia berpesan kepada Thor agar bersedia untuk merawat anaknya. Dan Thor pun bersedia untuk meluluskan permintaan terakhirnya itu. Beberapa hari telah berlalu semenjak kejadian tersebut. Saat ini, Thor telah memulai kehidupan yang baru, dan Thor merawat anaknya Gorr dengan sepenuh hati. Thor pun memberikan senjata Stormbreaker kepada Love dan mengajarinya cara bertarung, dan cerita pun berakhir. Terima kasih kepada Grebek Lover yang telah bersedia menonton alur cerita film ini sampai selesai. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya agar kalian selalu mendapat notifikasi update alur cerita film terbaru yang Grebek Film sajikan kepada kalian semua. Thank you.